Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para subscriber pengobatan air zaman, hari ini saya bahagia banget bisa silaturahmi ke tempatnya Dr. Kusnadi. Di wilayah mana, Dok? Purwodadi, tepatnya di Penawangan, Penawangan, Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan. Jadi ceritanya hari ini dokter mengundang kami untuk panen jambu kristal gitu. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin bisa cerita lebih dulu, Dok. Dulu ketemunya PAZ itu awalnya seperti apa, Dok? Gitu. Ya, yuk, terima kasih Mas Andra. Jadi saya itu mungkin termasuk orang yang tidak mudah percaya dengan sesuatu. Apalagi kalau kuliah di kedokteran itu kan semuanya tersistem ya, dari anamnesa, dari pemeriksaan dan lain sebagainya, sampai betul-betul itu real gitu lah. Saya dari dulu itu yang namanya alternatif tidak pernah percaya, kecuali memang bisa ada bukti secara real gitu ya. Ya, memberikan bukti ya. Nah, waktu itu ada teman-teman dari masjid itu ngasih share-sharean, nih ada pelatihan PAZ. Saya waktu lihat itu ya, opo gitu. Apalagi gitu. Opo gitu. Saya langsung bilang sama istri saya, kebetulan kan juga dokter tahu, terus Mi iki lho ono ini tertarik po. Lho Mas iki anu iki apik iki. Udah gini aja, kamu ikut. Ngene ketok apik ya aku melu. Oh. Padu istri buat percobaan ini. Terus akhirnya istri saya ikut yang di Semarang itu. Semarang, terus dia selesai pelatihan itu, wah mau gebung-gebung, wah semua apik tenan Mas gitu. Terus saya tetap tidak percaya gitu. Terus akhirnya saya buka bukunya, tak buka-buka itu. Tak buka-buka, terus saya tanpa bilang sama istri saya, lalu saya pelajari itu. Saya ada pasien waktu itu benjolan di pahanya ini. Benjolan di paha. Satu minggu itu gede-gede itu benjolan. Bengkak atau benjol, Dok? Ada nenek pas pada saat pemeriksaan itu kemungkinan timbunan cairan karena kelenjar di pahanya itu ya. Itu 1 minggu. Terus saya waktu itu ketika baca itu hanya tahu yang namanya pisang ayun sama pisang ayun. Pisang ayun sama apa ya? Pisang ayun tok waktu pisang itu. Ayun, Pisang ayun. Saya mencoba diagnosa kendornya itu. Pisang ayun hanya beberapa kali gitu. Paling ya berapa gerakan ya? Iya. 21 gerakan paling. Waktu itu salah satu mengecil, terus tak ulang. Terus kempes ya. Pasiennya langsung bingung. Dok, ini gimana ini kok langsung hilang kayak gini ya? Saya sudah panik, di rumah panik gitu. Nah, karena dokter kan terbiasa sok pinter itu kan. Akhirnya ya dokter ini, wah ini karena diobati. Ini kan kita memang pengobatan yang paling canggih. Padahal saya sendiri sebenarnya juga gumun ketika kasus pertama itu juga gumun. Nah, dari situlah saya akhirnya mulai wah ini kita harus diseriusi gitu. Kemudian saya pelajari, terus ada pelatihan di Malang waktu itu. Di Malang. Saya berangkat sama istri. Itu upgrading itu bukan anu. Oh, malah upgrading. Ketika saya ikut upgrading gak nyambung. Karena ada mesinnya kan ada basic ya mesinnya. Iya, betul. Terus akhirnya saya ikut basic, saya mulai nyambung, terus saya mikir, wah lagi nek kuliah sepirang semester bae bayarnya larang gitu. Terus akhirnya saya punya niat saat itu, terus pokoknya dimanapun ada pelatihan pas saya ikut. Masya Allah, dimanapun ada pelatihan pas ikut. Selama hal itu bisa kejangkau. Akhirnya setiap ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat saya ikut terus itu. Sampai upgrading itu kita orang terhitung itu. Berapa kali itu saya terhitung. Pokoknya saya hanya pikir gini, kalau saya kuliah berarti butuh waktu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi mungkin ya butuh puluhan tahun itu. Kalau di PAZ kan rong dino ilmunya udah padat seperti itu dan memang di logika itu mudah karena memang ya sudahlah gerakannya seperti itu. Kita hanya ngapal ke kenceng, kendor, lintir, kombinasi hanya itu. Akhirnya ya sampai sekarang ini akhirnya yakin ya insya Allah pas itu salah satu solusi bagaimana kita memberikan pengobatan yang terbaik terhadap pasien. Ya. Tapi teman-teman ya, beliau Dr. Kusnadi walaupun praktek pas juga tidak meninggalkan praktek yang biasa. Artinya bisa saling mengisi gitu ya, Dok ya. Ya, jadi saya memang kan ya karena ruhnya itu memang di kedokteran barat. Akhirnya untuk meninggalkan itu ya bertahap. Artinya begini. Jadi karena kebiasaan itu kan sudah menjadi karakter ya. Jadi ketika ketemu pasien itu ya kita pasti berlaku tradisi lama, walaupun akhirnya sebagian besar hal-hal yang kira-kira berisiko di pasien tetap kita tinggalkan. Jadi misalnya
kayak pasien-pasien, oh ini DM pada saat itu ketika kita menyampaikan di kencing manis itu kan sing jenenge kencing manis itu ya ngombe obat sak matine kan gitu. Iya, selama obat seterusnya ya, ternyata setelah kita tahu itu ya kita pesan di pasien, dah selama obat bisa ditinggalkan janganlah pakai obat karena sebagus obat itu ya jangka panjangnya tetap pengaruh di ginjal dan sebagainya ya. Akhirnya sebagian besar obat-obat yang kira-kira resiko itu kita tinggal. Termasuk ini psikotropika, apa itu yang dulu itu hal yang biasa lah pura-pura psikotropika, sekarang sudah semakin banyak kita tinggalkan. Beberapa diantaranya sudah mulai diganti exercise PAZ gitu ya dok. Supaya agar pasien itu mau dikasih PR, insya Allah ya perbaikan. Dari teman-teman dokter, jenengan berarti dokter udah berapa puluh tahun dok? Saya itu mulai praktek tahun 2001. 2001. Sekarang ya 20 tahun. Wah, 20 tahun. Praktek dokter. Masya Allah. Tapi teman-teman penyimak YouTube ya, ini ada kisah yang dramatis Dokter Kusnadi pada waktu di momen COVID ya dok ya. Dulu pernah mengalami sakit dan Masya Allah salah satunya ikhtiarnya dengan pas langsung bisa sholat atau gimana dok? Bisa cerita sedikit dok. Jadi gini, saya sebelumnya itu kan kelelahan yang amat sangat. Jadi kelelahan yang amat sangat itu memang harus dihindari. Jadi pada saat seseorang kelelahan, jelas di situ sistem daya tahan kan turun ya. Iya. Nah waktu itu saya paksakan karena saya ingin membahagiakan keluarga itu, jalan-jalan kemana dah tak turuti, dan saya nyopir sendiri. Nyopir sendiri, Mas. Malam harinya itu, sore itu saya kelelahan, sore itu masih menyempatkan berkuda, padahal belum bisa berkuda. Jadi saya paksakan itu, akhirnya malam itu shock gitu kan, shock sebentar, terus mulai perbaikan. Saya pagi nyupir lagi gitu. Sampai rumah sakit, diinfus, dengan berbagai obat, dan waktu itu memang lagi tren-trennya COVID. Saya waktu itu tidak berbicara, artinya tidak ke arah diagnosa, tidak ke arah COVID karena tanda COVID-nya di situ tidak ada. Fatigue ya, lebih. Jadi panasnya juga tidak ada, sesek juga tidak ada gitu. Jadi khas waktu itu kan COVID itu kan panas, batuk pileknya tidak ada itu. Tiba-tiba lemes gitu. Kita sudah ikhtiar berbagai macam obat itu, sampai yang namanya infus susu dan sebagainya sudah kita coba. Tetap aja itu KO gitu, tidak ada perubahan. Terus karena kenal PAS ya alhamdulillah, jadi ada saudara-saudara PAS, ada senior-senior PAS yang diikhtiarkan dengan PAS ya. Dengan ikhtiar PAS itu alhamdulillah. Jadi saya itu kaget itu ketika kalau di diagnosa PAS saat itu kan memang ada tulang ekor yang masuk waktu itu. Saya kaget itu, begitu diterapi, itu kayak ono panas gitu. Jadi yang tubuh itu sebelumnya dingin itu. Dingin sekali kan? Iya dingin, jadi saya hampir-hampir tuh gigil gitu. Begitu dipasret itu selesai, dan hitungannya bukan hitungan jam ya, menit. Hitungan menit, saya 5 menit ya kayaknya itu, 5 menit terapi itu. Kayak ini loh, kayak ada panas itu dari bawah itu, naik ke atas itu, terus saya waktu itu langsung bisa duduk. Ya alhamdulillah, walaupun pemulihan cukup lama ya, saya waktu itu berat badan turun 10 kilo. 10 kilo dalam waktu 3 minggu loh. 3 minggu. Yang parahnya 10 hari. 10 hari itu parahnya, itu langsung turun 10 kilo itu lah. Memang untuk recovery-nya saya butuh waktu hampir 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru naik 5 kilo. Ya alhamdulillah setelah itu sudah praktek. Masya Allah. Itu kalau di diagnosa kedokteran mungkin sakit yang mendekati itu sakit apa dok? Ada pengalaman nggak dari pengiliman? Kalau kita masuk ke sana ya, ini jadi gejala yang saya rasakan itu kan pertama gangguan pencernaan ya jelas, tipes jelas masuk itu, widalnya pasti positif. Kemudian ada keluhan ketika saya jalan tiba-tiba menggeh-menggeh itu ya bisa jadi nanti ke diagnosa penyakit jantung. Walaupun bisa jadi mungkin pada saat itu mungkin loh ya, kalau di lab lengkap itu ya ke arah COVID juga bisa, cuma tanda COVID-nya kok tidak ada itu loh. Ya mungkin bisa ke arah COVID. Ya, yang jelas kalau saya masuk rumah sakit diisolasi. Tapi waktu itu saya terus terang takut untuk masuk rumah sakit karena ya dari beberapa cerita. Padahal dokter loh, Mas, rumah sakit. Iya, karena gini, melihat realitas isolasi itu ngerinya luar biasa. Maka istri saya wis bicaranya kita tetap bertahan di rumah, misalnya mati ya setelah dinikmati di rumah. Tapi alhamdulillah, jadi Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saya pada saat itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau diagnosa itu ya
diagnosanya banyak itu, bisa tipes, bisa COVID, bisa jantung, bisa lain-lain. Di rumah sakit ya bisa jadi melibatkan spesialis yang cukup banyak. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah terbantu dengan pas. Terus ini dok, saya melihat di sini alhamdulillah hari ini diundang untuk panen CST. Di pas kiranya belajar hanya kesehatan, tapi malah sampai apa nih dok? Ya, jadi gini. Saya itu kan terinspirasi dengan salah satu programnya beliau Ustadz Haris itu ya, bahwa ketahanan pangan itu kan memegang peranan yang cukup penting. Bahkan ketika beliau cerita orang sekuat apapun tapi nek orang mangan juga akhirnya juga akan kau juga gitulah. Mau perang tapi nggak makan ya dok? Nah itu kan lah. Saya memang ada passion. Saya terus terang memang di pertanian peternakan itu memang passion saya waktu kecil di situ. Begitu ada pelatihan CST ya istilahnya memori masa kecil terbuka kan tek gitu, akhirnya saya tertarik. Maka saya begitu ikut pelatihan, khas buat saya adalah begini, saya itu misalnya tahu ilmu sedikit, bagaimana saya memulai action. Nah action saya itu ya biasanya ya apa yang saya bisa itu saya lakukan gitu. Maka kemarin ketika pelatihan CST itu saya mencoba, itu pertama saya memang di jambu MDA mas. Apa itu? MDA, madu deli hijau. Oh, jambu air, jenis jambu air. Saya coba semprot itu. Besarnya tidak begitu kelihatan dominan ya, artinya ya agak tambah besar gitu. Tapi ada satu hal yang saya kaget itu ketika saya potong itu, ternyata tidak ada rongga di situ. Jadi jambu itu bumpet itu loh. Penuh? Ya, sehingga 1 kilo itu mestinya katakanlah 12 ya. Itu kalau dengan itu walaupun agak besar dikit itu ya mungkin 7, 8 itu sudah masuk. Sudah masuk satu padatnya itu ya, padatnya itu. Lah, dari situlah saya mulai yakin, kemudian saya mencoba di beberapa tanaman yang lain. Termasuk padi itu saya coba, kemudian kemarin saya nyoba yang luar tinggi apa dok? biasa. Kalau ini Pak Dokter pernah kirim, dia tuh hampir tenggelam dengan padinya. Ya, karena gini, jadi GST itu kelebihannya gini. Ketika saya tanya sama profnya itu, dan lah ini apakah ada hormon-hormon yang bisa merangsang pertumbuhan? Nah, ternyata beliau cerita, oh ini di kandungan ini ada auksinnya, di ini ada sitokinin, ini ada GA3. Nah, saya ketika cerita ausin, sitokinin, GA3 itu ya sudah, oh berarti ini memang sudah ada perangsang hormonalnya yang selama ini kita pakai CBD dan ya? Itu alami gitu. Maka mulai tertarik untuk tanam padi itu. Hanya kalau kita di padi itu kelemahannya waktu yang kita butuhkan banyak. Jadi kita untuk mengamati padi bagaimana hasilnya butuh waktu 3 bulan untuk 3 bulan betul sampai betul, dengan tanaman siap. Yang lain ya. Nah, tapi alhamdulillah ini di video kemarin sudah kelihatan tuh perkembangannya seperti itu. Riset tahap pertama ya. Hanya yang buat saya yang sangat-sangat spesial itu ketika di pengemukan domba. Oh, jadi, domba. Di domba itu pakai juga. Ya. Di domba itu biasanya kita ambil benih bibit itu untuk bisa panen di pengemukan domba itu rata-rata 3 bulan ya. 3 bulan baru kita panen dengan kenaikan berat badan sekitar ya 8 kilo. 3 bulan. Begitu ada aplikasi GST dan bolo-bolonya itu. Jadi GST itu kan ada asam amino, ada paketnya itulah. Nah, ketika saya mencoba paket itu, saya kaget terus terang itu ketika diceritain sama pengelola dombanya itu. Jadi telepon saya, "Dok, ini domba 2 minggu kok seger kayak gini ya?" gitu. Kemudian di waktu 1 bulan itu yang jelas dombanya itu stresornya tidak kelihatan. Jadi domba itu langsung seger-seger, terus pertumbuhan bulunya itu tidak kelihatan. Jadi dia lebih keker di badannya. Kalau sebelumnya kan bulunya kan kelihatan, ini bulunya tidak kelihatan, tapi badannya keker itu. Kemudian masuk di hari ke-48 lah. Ini panen perdana saya kemarin memang di usia 48 hari. Jadi yang sebelumnya itu kira-kira 85 hari sampai 90 hari, ini di 48 hari itu kita berani mulai jual karena sudah ada kenaikan berat badan, ada yang 6 kilo itu, 6 kilo dan 7 kilo lah. Saya mikirnya gini, ini tak bablas sampai usia kisaran 3 bulan juga bisa, tapi kalau di bisnis itu kan selalu kita ngitung efisiensi ya. Yang penting profitnya sudah besar kan itu. Masalah kalau kita olor ya jelas berarti kan pakannya pakan tambah juga, itu, biaya yang lain juga. Kemudian akhirnya ya udahlah kita nyoba lepas di usia 48 hari gitu. Kemudian di berikutnya kita pelajari ternyata ideal melepas di
penjualan itu 58 hari sampai 60 hari. Artinya kalau kita melepas di 48 hari itu termasuk kecepatan itu. Cepatan. Ya, jadi kalau kita melepasnya di usia mendekati 60 harian itu usia-usia yang paling ideal untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Walaupun kalau kita hitung katakanlah kita pengemukan 100 ekor itu tetap ada akhir sekitar 3 sampai 4 ekor. Tapi itu wajar lah, artinya sebelumnya akhirnya kan lebih banyak. Tapi akhir itu kan bukan berarti barang tidak laku. Itu nanti dikumpul ke yang lain juga. Ya nanti 1 bulan ya sama kok, sama gedenya. Jadi kita jualnya ke pending aja. Oke, wah, Masya Allah. Gitu, itu tadi di domba, ada aplikasi untuk ilmu ketahanan pangan yang jenengan lakukan yang lain, mungkin di buah-buahan atau varian-varian buah yang jenengan praktekkan? Saya ketika ada cerita bahwa ayam pedaging, ya katanya ayam pedaging itu akhir bisa besarnya maksimal gitu lah. Nah, karena saya itu terus terang ketika penasaran, itu kesuwen itu, daripada penasaran saya langsung praktek gitu. Makanya saya kemarin pesan sama temen itu, Mas aku boleh kayak ayam pedaging lah 100 ekor gitu. Ayam pedaging 100 ekor. 100 ekor. Nah, cuma sayangnya begini, jadi saya itu kan belum siap tempat. Saya pesan dari Jumat, dari Selasa sudah dikirim, tempatnya belum siap. Taruh mana? Nah, itu akhirnya kan ya 100 ekor itu ada yang mati 10, besok mati 5, terus akhirnya masih bertahan 80 ekor. 80 ekor itu saya kelola dengan GST, bahkan saya waktu itu kan tidak langsung memberikan GST ya. Jadi hari keempat kalau tidak keliru itu baru saya berikan GST. Saya waktu itu ya belum begitu yakin mosok ayam sebulan setengah perkembangannya bisa seperti itu. Iya, betul. Tapi ternyata ketika saya praktekkan, betul kemarin itu dari sekitar 80 ekor itu sebagian besar, tetap ada yang kecil ya itu, tetap ada yang kecil, tapi sebagian besar itu ketika usia 1 bulan setengah berat badan itu 1,9. Udah hampir 2 kilo. 2 kilo gitu. Nah itu kaget iki tenan opo ora, dan saya sebenarnya kalau di 1,9-nya sebenarnya saya tidak begitu gumun ya, karena kemungkinan kan ada produk-produk yang lain yang bisa memacu seperti itu. Saya ada satu keistimewaan itu ternyata lemaknya yang sedikit. Lemaknya sedikit. Jadi ketika ayam itu kita sembelih, kemudian kita masak, ternyata lemaknya sedikit, kemudian rasa dagingnya itu lebih renyah itu, kerkes itu. Kalau biasanya kan rasanya kan kayak kayak badel-badel, kalau itu enggak. Jadi rasanya kayak lebih gurih. Yang jelas lebih ada perbedaan rasa ya. Iya, jadi rasanya katakanlah buat makan nasi ya lebih gurih, lebih menghabiskan nasi lebih banyak dibandingkan ayam pedaging pada umumnya. Kira-kira seperti itu. Waduh, Masya Allah. Ya, itulah paling tidak silaturahmi kita di saat ini. Selain PAZ, kalau beliau sebenarnya pengalaman terapi untuk menerapkan ke PAS cukup banyak, tapi mungkin nanti di sesi yang lain, karena ini topiknya hari ini kita panen buah, jadi lebih membahas sisi ketahanan pangan yang ada di PAZ. Terima kasih Dok atas waktunya. Ya, sama-sama. Nanti pokoknya ditunggu cerita praktek yang lain, dan teman-teman yang belum belajar untuk bagaimana ketahanan pangan, bagaimana domba, bagaimana udah main aja ke Ayub, insya Allah itu. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah menyimak di channel Pengobatan Akhir Zaman. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.